إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur selalu kita panjatkan kepada Allah Tabaraka wa taala yang senantiasa menganugerahkan kepada kita segala nikmat karunia-Nya. Mudah-mudahan nikmat yang banyak yang Allah anugerahkan selalu bisa menghantarkan diri kita menjadi hamba yang syukur, hamba yang pandai menggunakan nikmat-nikmat Allah di jalannya, sehingga Allah pun akan menambahkan nikmatnya kepada kita. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada umatnya yang mengikuti sunnah dan ajarannya. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kehidupan manusia berjalan tidak dalam satu posisi. Kehidupan manusia berjalan ada yang sesuai dengan harapan setiap kita. Sementara ada pula orang yang ketika menjalani hidup jauh bahkan tidak sampai kepada harapan yang diinginkannya. Di mana semua hidup ini hakikatnya adalah merupakan ujian. Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan hidup dan mati ini, kata Allah, liyabluwakum, untuk menguji kita. Ayyukum ahsanu amala, siapa di antara kita yang terbaik amalannya. Para jemaah sekalian, maka sesungguhnya kehidupan manusia baik adalah dengan segala kelengkapannya atau dengan segala kekurangannya, maka sesungguhnya itu merupakan ujian Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah Al-A'raf ayat 168, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa balawnahum bil hasanati was sayyiat. Kata Allah, kami uji mereka itu dengan segala kebaikan dan dengan segala keburukan. La'allahum yarji'un, agar mereka itu kembali. Para jemaah sekalian, kalau kita lihat ujian yang disebutkan dalam ayat ini, tentu al-hasanat bagiannya berupa sehat, berupa kaya, lapang rezeki. Adapun bagian daripada sayyiat, sakit, musibah, bencana, wafat, dan seterusnya.
di mana Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa maksud daripada ujian tadi baik adalah yang bersifat lapang ataupun yang bersifat sempit. Kata Allah, la'allahum yarji'un, agar mereka itu kembali. Kembali kemana? Kembali mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali sadar bahwa hidup ini sesungguhnya Allah yang menciptakan. Maka semua yang terjadi dari kehidupan manusia adalah juga menjadikan orang harusnya sadar bahwa itu adalah menjadi wasilah untuk dia kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jemaah sekalian, tentu musibah yang menimpa kita dalam hidup, Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan catatannya. Allah telah menentukan qadanya. Tidak ada yang bisa terlepas dari apa yang menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun yang perlu diingat, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menguji dan memberikan kepada kita bagian daripada ujian yang sifatnya musibah, yang tidak menyenangkan, Allah Subhanahu wa ta'ala menggarisbawahi di akhir ayat tentang ujian itu dengan wabashiris sabirin. Berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Para jemaah sekalian, maka ujian yang berupa musibah, baik adalah kurang harta, baik adalah kematian, baik adalah penyakit dan yang lainnya, Allah katakan wabashiris sabirin. Berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Para jemaah sekalian, artinya antara ujung ayat dengan akhir ayat tersebut adalah mengisyaratkan kepada kita bahwa apa yang menjadi ujian tadi, kuncinya adalah diakhiri dengan sabar. Kenapa? Karena apa yang menjadi kondisi seorang mukmin dalam hidup, Rasulullah SAW telah menegaskan bahwa orang mukmin dalam hidupnya selalu baik. Ketika dia diberi kelapangan rizki yang sesungguhnya merupakan ujian, dia bersikap syukur. Seorang mukmin ketika diuji dengan musibah, maka sesungguhnya dia bersikap sabar. Dan semuanya adalah baik untuk orang mukmin. Para jemaah sekalian, kalau kita mau cermati lebih jauh, apa sesungguhnya hikmah di balik segala ujian yang Allah berikan kepada kita? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menegaskan dalam satu haditsnya yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, "Ma yazalul bala'u bil mu'min wal mu'minah." Senantiasa mungkin seorang mukmin dan mukminah itu diuji dengan ujian berupa musibah dalam dirinya, atau anaknya, atau hartanya, hatta yalqallahu wa ma alaihi khati'ah. Sehingga dengan ujian-ujian tadi, orang tersebut akan bertemu dengan Allah nanti, sementara kesalahan-kesalahannya telah terhapuskan. Artinya apa? Artinya bahwa ujian-ujian yang Allah berikan kepada setiap mukmin tadi, baik berkaitan dengan dirinya, katakan sakit, baik terkait dengan anaknya mungkin wafat, baik dengan hartanya mungkin sirna dan binasa, dagangnya tidak untung, bahkan habis modal-modalnya. Maka semuanya, kata Rasulullah SAW, itu bagian dari bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala ingin menghapuskan dosa-dosa orang mukmin. Sehingga kalaupun adalah dia wafat, dia tidak memiliki lagi yang namanya harta benda, maka dia akan menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala dengan dosa yang telah terhapuskan. Jadi para jemaah sekalian, hikmah yang pertama bahwa Rasul menegaskan kepada kita bahwa hikmah di antara musibah yang Allah uji kepada kita adalah menghapuskan dosa-dosa kita. Sementara diterangkan dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasul menyebutkan
ma yusibul mu'min min syaukatin. Tidaklah ada sesuatu yang menimpa seorang mukmin. Termasuk apa? Termasuk adalah duri yang mengenai dirinya. Atau yang lebih daripada itu, atau yang kurang daripada itu. Kata Rasul, illa rafa'ahu Allahu biha darajah. Melainkan dengan musibah yang Allah berikan, kecil ataupun besar tersebut, Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat orang mukmin itu dengan 1 derajat. Lalu wa hutta anhu bi khati'ah, dan akan dihilangkan dan dihapuskan darinya 1 kesalahan-kesalahan dan seterusnya. Jadi hadis Imam Muslim ini adalah merupakan hadis yang lengkap daripada yang pertama. Kalau tadi yang pertama hadis Tirmidzi menyebutkan bahwa orang itu dihapuskan dosa, sementara hadis Imam Muslim menyebutkan tambahan. Apa? Bahwa orang itu bukan hanya dihapuskan dosa, namun diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah sekalian, tentu ini bagian daripada yang menjadi kabar gembira. Artinya bahwa orang ketika diuji dengan musibah apapun bentuknya, jangan kita pernah berburuk sangka dengan Allah. Jangan kita pernah berburuk sangka dengan apa yang telah Allah tentukan untuk kita. Yakini bahwa apa yang menjadi ujian musibah kepada kita pun, kita yakini itu sebagai 1 kebaikan yang Allah ingin berikan kepada kita. Rasul dalam hadisnya mengatakan, man idza arada Allahu bi'abdin khairan asabhu au ibtalahu. Kata Rasul, apabila Allah inginkan untuk seorang hambanya 1 kebaikan, maka kata Rasul adalah Allah berikan dan turunkan kepadanya ujian dan cobaan. Jadi ini yang harus dipahami oleh kita. Terkadang orang dengan ujian berupa musibah, selalu dia adalah bersuudzon, berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ingin mengangkat derajatnya dan ingin menghapuskan dosa darinya. Para jemaah sekalian, di dalam riwayat-riwayat yang lain bahwa sesungguhnya apa yang menjadi musibah itu akan menjadikan seseorang lebih tahu sesungguhnya siapa orang-orang yang bersama dengan dia. Artinya bahwa orang ketika dalam keadaan senang, semua orang mungkin akan mengaku sebagai temannya. Tapi ketika dalam keadaan sulit dan susah serta musibah, maka terlihat sesungguhnya siapa teman kita yang bersama kita. Makanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam dakwahnya, Rasul bisa melihat siapa sungguhnya sahabat-sahabat yang sesungguhnya bersama Rasul, dan akan jelas itu siapa orang-orang munafik yang ketika itu adalah berpura-pura dan mengaku sebagai seorang muslim. Para jemaah sekalian, maka musibah-musibah yang Allah berikan kepada kita ataupun kepada siapa saja, yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala inginkan dengan itu kita sadar kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bahwa musibah itu akan mengangkat derajat kita. Yang ketiga adalah bahwa musibah itu akan bisa menghapuskan dosa-dosa yang Allah inginkan untuk kita dihapuskan dengannya karena musibah-musibah tadi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan yang terbaik untuk kita dengan ujian yang Allah berikan kepada kita, baik berupa ujian kesenangan dan kelapangan atau ujian yang berupa musibah, sehingga dua-duanya disikapi dengan sikap yang benar. Ketika lapang dengan syukur, ketika berupa musibah kesempitan disikapi dengan sabar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu samiul alim fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Para jemaah sekalian, Rasul dalam satu hadisnya pernah mewasiatkan dan mengajarkan kepada sahabat Abu Salamah, di mana Rasul mengajarkan kepada sahabat Abu Salamah akan satu doa. Doa yang dengannya orang ketika mendapatkan musibah, maka orang itu akan mendapatkan pahala berlipat ganda. Dan yang kedua, orang itu akan Allah ganti dengan musibah yang dialaminya tadi dengan sesuatu yang lebih baik daripadanya. Di mana doa yang diajarkan Rasul adalah berbunyi Allahumma ajirni fi musibati. Ya Allah, berikanlah aku perlindungan dengan musibah yang menimpa aku. Wa akhlif li khairan minha, dan gantikanlah untukku yang lebih baik daripadanya. Para jemaah sekalian, ketika Abu Salamah mendapatkan doa ini, kemudian beliau pulang ke rumahnya bertemu dengan Ummu Salamah. Ketika adalah Ummu Salamah menemui suaminya tadi, suaminya tersenyum. Lalu kemudian kata istri, wahai Abu Salamah, apa yang membuat kau tersenyum? Katanya, aku dapat satu hadits doa dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian diajarkan oleh Abu Salamah kepada Ummu Salamah. Maka kemudian Ummu Salamah pun adalah kemudian menghafal dan mempraktekkan apa yang doa Rasul tersebut. Tatkala Abu Salamah wafat, yang mana ini merupakan musibah. Kematian sang suami merupakan musibah bagi seorang istri. Maka ketika itu Ummu Salamah berdoa dengan tadi. Setelah mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kemudian beliau mengucapkan doa yang diajarkan Rasul kepada Abu Salamah. Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berikanlah aku perlindungan, pahala dari musibah yang menimpa aku, dan gantikanlah yang lebih baik daripadanya. Ummu Salamah ketika berdoa seperti itu tidak berpikir bahwa ada orang yang lebih baik daripada Abu Salamah. Dalam hidupnya Ummu Salamah, orang yang terbaik dalam hidupnya hanya Abu Salamah, nggak ada yang lain. Tapi karena doa yang dipanjatkannya kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian setelah beberapa waktu dan iddahnya selesai dari wafatnya Abu Salamah, maka Rasul pun adalah menikahi Ummu Salamah. Ini bagian daripada sesungguhnya apa yang menjadi musibah harus kita yakini. Mudah-mudahan dengan doa yang kita panjatkan, Allah ganti musibah tersebut dengan yang lebih baik dari yang sudah Allah ujikan kepada kita. Allah angkat derajat kita, Allah hapus segala dosa kita, dan Allah ganti dengan yang lebih baik. Tentu ini bagian daripada hikmah yang menjadi rahasia Allah Subhanahu wa taala dengan musibah yang menimpa setiap manusia yang hidup. Oleh karenanya kita kembali bahwa sesungguhnya kita harus sadar, kita hidup karena Allah, kita mati pun karena Allah, kita hidup semua dengan aturan Allah, maka hendaklah kita kembali kepada Allah. Sehingga dengan semua kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, segala musibah yang menimpa kita, baik sesuatu yang menyenangkan ataupun yang tidak menyenangkan, itu akan menjadi kebaikan untuk kita. Dan kita selalu berhusnudzan, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah memberikan kebaikan dalam kehidupan kita dengan segala ujian yang Allah berikan kepada kita. Kita bisa bersyukur dalam keadaan lapang, kita bisa bersabar dalam keadaan sempit dan susah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid.
Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal ula. Allahumma innaka antal ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana innana sami'na مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين واقم الصلاة.